Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah pertemuan kita yang ke-11, yakni materi analisis regresi dan korelasi. Sebelum kita ke SPSS, maka saya akan sampaikan dulu teori tentang analisis regresi dan korelasi. Nah, pengantarnya adalah, jadi regresi linear itu sering kita gunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang, seperti mengetahui produksi 3 tahun yang akan datang, mengetahui prediksi harga bulan depan, jumlah penduduk 10 tahun mendatang, ramalan hasil penjualan tahun depan. Itu fungsi dari regresi linear. Nah, ada dua variabel ya, X dan Y. Variabel X dan Y itu kalau mempunyai hubungan, maka dapat disimpulkan bahwa X digunakan atau mempengaruhi Y. Jadi X bisa digunakan untuk memperkirakan Y, atau X dapat mempengaruhi Y. Itu kalau X dan Y mempunyai hubungan atau korelasi. Nah, apa sih perbedaan antara korelasi dan regresi? Jadi korelasi itu hanya menunjukkan hubungan saja, ya. Kayak kemarin kita pakai uji seperti linearitas, itu kan untuk mengetahui hubungan ya. Itu korelasi. Kemudian dalam korelasi, variabel itu tidak ada istilah variabel terikat atau bebas. Jadi tidak saling mempengaruhi. Kita tidak cari pengaruhnya, tapi kita hanya tahu hubungannya saja. Nah, kalau regresi itu menunjukkan hubungan pengaruh, ya. Jadi sebab akibat. Dalam regresi itu terdapat istilah variabel terikat dan variabel bebas. Terikat itu tergantung. Jadi ada pengaruh variabel bebas dan terikat. Itu perbedaan korelasi dan regresi. Kalau korelasi itu hanya sekedar hubungan, kalau regresi itu hubungan dan pengaruh. Nah, kemudian istilah dan notasi variabel dalam regresi. Jadi variabel ada dua, yaitu variabel Y dan variabel X. Nah, untuk yang X, saya sebut yang X dulu ya. Variabel X ini namanya disebut juga variabel bebas atau variabel independen. Kemudian disebut juga variabel yang menjelaskan variabel Y. Variabel peramal atau prediktor. Variabel yang meregresi. Variabel perangsang atau kendali. Jadi sering disebut variabel bebas atau variabel independen. Itu yang X. Kalau Y disebut variabel tergantung atau variabel terikat atau variabel dependen. Itu yang sering kita ucapkan ya untuk istilah variabel Y. Kemudian ini skemanya ya. Ini ada variabel X dan variabel Y. X dan Y ini kita uji apakah ada korelasi atau ada hubungannya antara X dan Y, saling berhubungan. Nah, kemudian dapatkah variabel X ini memprediksi Y atau berpengaruh terhadap Y? Ini X sebagai prediktor atau variabel independen, dan Y sebagai variabel respon atau variabel dependen. Nah, ini namanya analisis regresi. Yaitu analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel independen yang Y atau kriterium dapat diprediksikan melalui variabel independen atau prediktor atau X secara individu atau parsial. Individu atau parsial tuh kalau variabel X-nya itu ada satu ya, maupun secara bersama-sama atau simultan. Ini kalau variabel X-nya itu lebih dari satu. Nah, ini contoh penerapan analisis regresi. Jadi ada analisis regresi antara tinggi orang tua terhadap tinggi anak. Kemudian analisis regresi pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga. Jadi kan ada pasti pengaruhnya ya, tinggi orang tua terhadap tinggi anak, pengaruh pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga. Kemudian pengaruh harga terhadap penjualan barang.
Kemudian analisis regresi atau pengaruh antara tingkat upah terhadap tingkat pengangguran. Kemudian contoh analisis regresi lain adalah tingkat suku bunga bank terhadap harga saham. Itu pasti ada pengaruhnya atau tidak. Nah, ini yang terakhir, biaya iklan terhadap volume penjualan. Nah, analisis regresi linier itu hubungan variabel bebas terhadap variabel tak bebas atau terikat. Ada dua ya, ada linier sederhana dan linier berganda. Kalau sederhana itu ini variabel X-nya itu 1, tapi kalau berganda itu lebih dari 1. Nah, pada dasarnya hubungan antar dua variabel itu ada dibedakan menjadi hubungan searah, maksudnya itu berpengaruh positif, kemudian berpengaruh secara negatif, dan yang ketiga tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh. Nah, kalau yang searah atau positif itu berarti ada pengaruh ya. Misalnya ada perubahan variabel, apabila perubahan variabel X atau independen itu akan mempengaruhi variabel Y. Nah, itu namanya searah. Jadi X mempengaruhi Y. Contohnya ya, pengeluaran iklan X dan jumlah pengeluaran Y. Kita asumsikan atau kita hipotesis sementara, atau kita buat hipotesis bahwa pengeluaran iklan semakin besar, maka jumlah penjualannya juga akan pasti semakin besar. Promosinya besar, biaya pengeluaran untuk promosi besar, pasti penjualan juga besar. Itu searah. Atau kalau penghasilannya besar, ini X-nya besar atau penghasilan besar, maka pengeluaran atau konsumsinya juga pasti besar. Itu namanya pengaruh atau hubungan yang searah atau positif. Kemudian yang berikutnya ada hubungan tidak searah atau negatif. Nah, kalau negatif itu berarti apabila variabel X ini akan mempengaruhi variabel Y tapi berlawanan. Nah, jadi kalau variabel X bertambah, maka variabel Y akan berkurang dan sebaliknya. Kalau variabel X berkurang, variabel Y bertambah. Contohnya adalah hubungan antara usia kendaraan dengan tingkat harga. Semakin tinggi atau semakin banyak usia kendaraan, maka harganya semakin rendah. Itu hipotesisnya. Ya, semakin harga barang itu tinggi, maka jumlah yang diminta itu semakin sedikit. Nah, itu namanya hubungan yang negatif atau tidak searah. Kemudian yang ketiga, tidak ada hubungan. Jadi, variabel X tidak mempengaruhi variabel Y karena tidak ada hubungan. Seperti contohnya hubungan antara konsumsi pangan dengan tingginya gedung. Itu kan kalau diuji korelasi atau hubungannya pasti tidak ada hubungannya dan pasti tidak berpengaruh juga kan. Tuh. Kemudian ada yang namanya analisis korelasi. Analisis korelasi atau hubungan ya. Jadi ini untuk mengukur seberapa kuat atau seberapa derajat kedekatan suatu relasi antar variabel. Nah, ini patokannya ini. Ya. Koefisien KK itu koefisien korelasi ya. Kalau misalnya ini 0 kurang dari KK kurang dari sama dengan 0,2, korelasi sangat lemah. Berikutnya yang sampai rank 0,4 ini berarti korelasinya lemah tapi pasti. Kemudian ada korelasi yang cukup berarti, kemudian ada korelasi sangat kuat dan korelasi kuat sekali. Yang terakhir, korelasi sangat sempurna. KK sama dengan 1. Korelasi sangat sempurna. Nah, ini nanti ada juga di SPSS. Kemudian ini contoh kasus. Kalau seorang manajer pemasaran akan meneliti apakah terdapat pengaruh iklan terhadap penjualan pada perusahaan di Kabupaten Watercourt. Nah, untuk kepentingan penelitian tersebut diambil 8 perusahaan sejenis yang telah melakukan promosi. Nah, kemudian judulnya adalah pengaruh biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Itu judulnya. Kemudian pertanyaannya adalah apakah terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Jadi, kalau misalnya berarti biayanya itu banyak, berarti penjualan juga ikut banyak. Nah, itu pertanyaan si peneliti. Kemudian diambil hipotesis atau kesimpulan
kesimpulan sementara bahwa terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Itu kesimpulan sementaranya. Nah, kemudian kriteria penerimaan hipotesisnya adalah H0. H0-nya adalah tidak terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. Kemudian H1 atau HA, terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. Itu ada H0 dan HA. Nah, H0 ini, H0 diterima jika B kurang dari sama dengan 0 atau T hitung kurang dari sama dengan T tabel. Nah, ini nanti di SPSS juga akan kita pakai ya. Kemudian HA diterima jika T hitung kurang lebih besar dari T tabel. Itu dasar pengambil keputusannya. Nah, sampelnya 8 perusahaan. Kemudian data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut ini. Ini variabel bebas X promosi, kemudian penjualannya Y. Ini skor untuk tabulasi datanya. Kemudian setelah itu kita juga cari nantinya uji F. Uji F ini digunakan untuk uji ketepatan model apakah nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya. Jadi H0 diterima jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, dan HA diterima jika F hitung lebih dari F tabel. Nah, sudah misalnya tadi soalnya sudah dicari ya, F hitungnya ketemu ini ya. Nah, jadi di SPSS ketemu kalau F hitungnya 17,367 ini. Ini lebih besar dari F tabel. F tabel nanti akan disediakan ya, di Google ada nanti. Ini F hitung ternyata lebih besar dari F tabel. Maka persamaan regresi dinyatakan baik. Yang ini ya. Di HA diterima ini ya. Berarti H0 ditolak dan HA diterima. F hitung lebih besar di F tabel. Dan persamaan regresi dinyatakan baik. Kemudian ada juga uji T. Nah, uji T ini untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Nah, H0 diterima jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel. Tapi HA diterima jika T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, kemudian setelah ketemu di SPSS, ketemu ya, T hitungnya misalnya ini 4,167. Ini lebih besar dari T tabel. T tabel nanti akan disediakan juga ya. Maka HA diterima. Jadi, ada pengaruh iklan terhadap penjualan. Ya. Hipotesis HA tadi kan kita hipotesisnya ada pengaruh iklan terhadap penjualan. Dan ternyata T hitungnya kan memang lebih besar dari T tabel. T hitung lebih besar dari T tabel, berarti HA diterima. Ada pengaruh iklan terhadap penjualan. Kemudian ada juga koefisien determinasi. Nah, ini koefisien determinasi ini adalah alat untuk mengetahui sejauh mana tingkat hubungan antara variabel X dan Y. Maaf. Nah, ini R2 ya sama dengan diketahui bahwa R2 sama dengan 81, artinya 81% perubahan dari variabel Y ditentukan oleh variabel X. Kemudian kesimpulan dan implikasinya adalah, kesimpulannya terdapat pengaruh positif biaya periklanan terhadap volume penjualan, itu kesimpulannya. Kemudian implikasinya adalah sebaiknya perusahaan terus meningkatkan periklanan agar penjualan meningkat. Nah, ini kesimpulan dan implikasi dari analisis data tadi. Baik, nanti kita lanjutkan dengan contoh soal kemudian nanti teman-teman bisa selesaikan gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.